biasa. Nah, di hari itu biasa aja. Lalu pada malam harinya setelah Nunung selesai sholat maghrib, dia pun pergilah nih ke warung untuk membeli beberapa kebutuhan dapur yang memang lagi habis. Nah, di perjalanan menuju ke warung, Nunung ngerasa kok suasana desa aku malam ini kok sepi kali ya, terus kok macam dingin kali, nggak kayak biasanya. Nah, di situ perasaan Nunung udah mulai nggak enak tuh, Dia pun segeralah mempercepat langkah ya kan. Lalu setelah berjalan beberapa jauh, Nunung ini semakin merinding lagi. Gara-gara apa? Gara-gara dia dengar ada suara langkah kaki yang ngikutin dia dari belakang. Ngebatin dia kan, suara apa tuh? Bukannya dari tadi aku cuma sendirian. Udahlah, abaikan aja lah, siapa tahu aku salah dengar, kata si Nunung gitu kan. Nah, Nunung berusaha lah tuh untuk menepis semua pikiran buruknya. Dia lanjut lagi lah itu jalan sambil baca doa dalam hati. Tapi hanya selang beberapa detik aja nih, ya, apa yang dia takutkan terjadi betulan, Seiring dengan langkah kakinya yang menghentak tanah, Nunung juga dengar ada macam suara benda ngeglinding tuh, Ding gitu kan. Refleks Nunung nolehlah ke sumber suara dan ternyata betul, ada dia lihat ada bola yang ngeglinding pelan gitu ke arah dia. Lalu pada saat jarak si bola udah makin dekat ke si Nunung, Nunung baru notice, itu bola apa tuh? Kok macam ada rambutnya, kata gitu. Waktu makin dekat, astagfirullahaladzim, bukan bola, kepala manusia, kata si Nunung. Aduh, merinding aku, kepala manusia ngegelinding tuh. Penampakan kepala yang ngegelinding itu betul-betul seram kali, kata si nenek aku nih Nadia. Kulitnya pucat, matanya menyala merah macam mata kucing katanya, terus mulutnya tersenyum menyeringai, lidahnya julur keluar. Ya Allah ya Robbi, sambil terus menggelinding ngedekatin si Nunung, si kepala itu juga ngomong dia pakai bahasa Sunda. Kok mau pergi kemana? Kok tadi ngata-ngatain tuanku ya? Ini baru peringatan pertama ya. Sekarang kau masih bisa santai. Tapi lihat aja nanti akibatnya. Kata si kepala itu sepanjang itu dia ngomong pakai bahasa Sunda. Tanpa menjawab apa-apa, Nunung yang udah ketakutan nih berlari dan sekencang-kencangnya kan. Dan di saat yang sama Nunung juga mendengar kepala tadi tuh masih ngejar dia, masih ngegelinding ikutin dia dari belakang. Suara gelindingan itu juga makin lama tuh makin kencang gitu loh, Nah, saking paniknya Nunung kepleset, dia jatuh ke tanah. Udah gak inget dia apa-apa lagi. Pingsan Nunung, Dan nih kan beberapa waktu kemudian saat Nunung bangun dari pingsannya, Nunung ini udah berada di rumah, dikelilingin sama para tetangga. Jadi waktu itu juga memang suaminya Nunung ini lagi dinas keluar kota, Jadi Nunung cuma sendirian lah itu di rumah kan. Cuman udah ada beberapa warga di dekat rumahnya. Nah, saat melihat rumahnya itu tiba-tiba rame, Nunung nanya lah, "Oh, Bapak, Ibu, maaf ini ada apa ya? Kok pada ngumpul di rumah saya semua?" Nggak sadar si Nunung kan. Mereka jawab, "Alhamdulillah Teteh udah sadar. Tadi ada yang nemuin Teteh pingsan di pinggir jalan." "Teteh kenapa kok bisa pingsan kayak itu? Sakit? Ada apa?" kata si warga kan. Nah, pertanyaan itulah yang langsung ngebikin nenek aku ini langsung teringat lagi lah sama teror yang nimpa dia waktu pergi ke warung tuh. Di situ Nunung pun langsung menceritakan semua kejadian aneh dan menyeramkan yang dialami seharian ini. Mulai dari kejadian tadi pagi tuh diceritakan juga waktu dia nengok si Yanti nyanyi lagu tapi suaranya kayak cowok. Terus sikap Yanti yang tiba-tiba gak sopan sama dia, ngelabrak dia kan sampai mereka adu mulut. Sampai ke teror kepala ngeglinding tuh. Diceritakan semuanya lah sama si warga-warga ini. Nah, terus setelah menyimak cerita dari Nunung, dengan suara berbisik salah satu warga yang bernama Bu Yul bilang kayak gini, "Saya pernah dengar katanya Yanti itu bisa punya wajah secantik tuh gara-gara dia pakai susuk 8 paku. Sebenarnya saya juga nggak tahu maksudnya susuk 8 paku itu apa. Tapi bisa jadi penampakan kepala yang Teteh lihat itu mungkin berkaitan sama si susuk inilah Teh," kata si Bu Yul. Tetangga lain ikutan nyaut lagi, "Oh iya, saya juga pernah dengar kata Yanti itu memang pakai susuk. Nah, kemungkinan 8 paku itu yang ditanamkan dalam badannya dia supaya dia kelihatan cantik," kata si ibu ini. Ada lagi yang bilang, "Iya astagfirullah, cuma mau cantik aja kok sampai harus pakai susu. Wah, si Yanti ini memang nggak betul ini orangnya rupanya ya. Selain pakai susu, saya juga pernah dengar nih katanya Yanti itu sering ngelumurin pakaiannya pakai lumpur. Buat apalah kayak gitu? Mana ada orang normal kayak gitu ya kan? Kayak dia lagi ngelakuin ritual masang susu tuh," kata si ibu-ibu yang lain kan. Nah, mendengar rumor tentang Yanti yang pakai susuk, Nunung ini sebenarnya makin penasaran kali. Jangan-jangan apa iya gitu kan? Tapi setelah mengalami teror menyeramkan dari si kepala menggelinding tadi, Nunung tiba-tiba jadi ketakutan, jadi jiper ya. Dia jadi kayak nggak mau ikut campur gitu loh sama apapun yang berkaitan sama Yanti. Macam udah aku nggak mau tahu nanti dibanding aku didatangin lagi kepala menggelinding kata gitu kan. Nunung berharap semoga apapun yang dilakukan sama Yanti, hal itu udah nggak neror dia lagi. Udah kayak gitu aja. Tapi Nunung pernah dengar ucapan kayak gitu dari warga-warga. Dan nih, beberapa hari setelah mengalami teror dari si kepala ngeglinding itu, Nunung yang masih trauma itu jadi nggak berani keluar malam, Waktu itu suaminya juga belum balik dinas nih. Jadi Nunung tuh masih sendirian aja lah ini di rumah ya kan. Dan supaya segala sesuatunya aman, Nunung ini memilih untuk tetap berada di rumah aja gitu. Dia pokoknya nggak mau keluar, takut lah dia. Nah, terus pas Nunung ini lagi makan malam sendirian, dia dengar ada suara orang lagi ngetok pintu rumahnya, Tok tok tok. Nah, Nunung
Nunung pikir itu suaminya baru pulang dinas kan. Semangat lah Nunung. Dia berlari ke depan, dia buka pintu. Waktu pintu terbuka, nggak ada siapa-siapa, Wak. Dan Nunung tutup balik lah itu pintunya kan. Nah, terus waktu si Nunung di balik badan mau masuk lagi ke ruang makan, mau lanjutin makan itu, Wak. Di situ langkahnya tiba-tiba terhenti. Terus badannya kaku gitu, Wak. Nggak bisa digerakkan. Tiba-tiba dia belum nengok apa-apa nih. Tiba-tiba kaku aja. Dan bisa kalian tebak apa, Wak, yang terjadi selanjutnya? Waktu itu, waktu balik badan kan ruang tamu. Waktu balik badan, di situ Nunung nengok ada 6 penari yang lagi berdiri di ruang tamunya, di dalam rumahnya, Wak, lagi berdiri natap tajam ke arah si Nunung. 6 penari, entah dari mana penari, pokoknya ada tegak di situ. Dan semua penari itu, Wak, mengenakan kebaya yang sama. Cuman bedanya 5 penari pakai selendang warna hijau, 1 penari berdiri di tengah-tengah pakai selendang warna merah. Aduh, kayak masih relate lah sama kisah yang sebelumnya itu apa. Bakal kayak gini semua ya kalau misalnya berkaitan sama lagu. Soal penari juga, Wak. Tapi ya udahlah, itu bukan soal kisahku, ini soal Nunung. Dah, 5 pakai